Sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa dan siap menguncang sepak bola nasional. Persib Bandung disebut hanya selangkah lagi merekrut mantan pemain Paris Saint-Germain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan William Marsilio. Sebuah transfer yang bisa mengubah peta kekuatan Liga Indonesia dan menjadi sinyal ambisi besar Maung Bandung di level Asia. Namun, di balik gemuruh rumor transfer kelas dunia itu, Persib juga tengah menghadapi ujian berat. Bulan Februari 2026 menjelma menjadi bulan paling menentukan, dengan jadwal super padat, 6 pertandingan dalam 21 hari yang memaksa Maung Bandung membagi fokus antara perburuan gelar BRI Super League dan pertarungan hidup mati di AFC Champions League 2. Akankah transfer sensasional ini benar-benar terwujud? Dan mampukah Persib bertahan di tengah badai jadwal yang menguras fisik dan mental? Semua jawabannya akan kita ulas secara lengkap. Mari kita simak beritanya. Fans Paris Saint-Germain, mari mendekat. Ada kabar yang berembus dari Eropa, melintasi benua, menyeberangi samudra, lalu mendarat tepat di kota kembang. Sebuah rumor transfer yang bukan sekedar mengejutkan, tapi juga mengguncang imajinasi sepak bola nasional. Persib Bandung, Maung Bandung kebanggaan Indonesia, dikabarkan tengah menjalin komunikasi intens dan serius dengan sosok yang pernah merumput di Parc des Princes. Ya, mantan pemain Paris Saint-Germain. Nama itu belum diumumkan secara resmi, namun gaungnya sudah lebih dulu menggema. Media besar Prancis menyebut, jarak antara rumor dan realita kini hanya selangkah lagi. Persib disebut siap mengisi slot kosong yang ditinggalkan William Marsilio dengan figur berpengalaman dari level tertinggi sepak bola Eropa. Sebuah langkah berani, sebuah pernyataan ambisi. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya soal mendatangkan pemain asing. Ini adalah pesan keras. Persib tidak lagi sekedar menjadi raja di negeri sendiri, tapi mulai menatap panggung Asia dengan kepala tegak. Dari Paris ke Bandung, dari lampu gemerlap Liga Champions ke riuh bobotoh di GBLA, sebuah perjalanan yang terdengar seperti puisi, namun bisa saja segera menjadi kenyataan. Siapakah dia? Tahan dulu rasa penasaran itu, karena cerita besar ini baru saja dimulai. Namun, di balik gemuruh rumor transfer dan mimpi besar, Persib Bandung dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih sunyi namun menentukan. Jadwal. Bulan Februari 2026 datang bukan sebagai bulan biasa, melainkan sebagai ujian ketahanan fisik dan mental. 6 pertandingan dalam 21 hari, itulah harga yang harus dibayar Maung Bandung demi ambisi di 2 medan pertempuran sekaligus, Super League dan AFC Champions League 2. AFC telah merilis jadwal resmi fase gugur ACL 2025-2026. Undian di Kuala Lumpur memastikan langkah Persib tak akan mudah. Sebagai wakil Indonesia, mereka membawa harapan satu bangsa, namun juga memikul beban yang berat. Februari menjadi bulan tanpa jeda, tanpa ampun. Setiap pertandingan adalah pertaruhan. Setiap rotasi pemain adalah keputusan hidup dan mati. Yang paling mengkhawatirkan adalah jarak antar laga yang begitu rapat. Hanya 2 hari pemisah antara laga tandang Super League dan duel krusial di Asia. Waktu istirahat nyaris tak ada. Pemulihan menjadi kemewahan. Inilah alasan manajemen dan pelatih mulai bersuara, meminta kelonggaran demi menjaga nyala peluang di kancah Asia. Februari bukan sekedar bulan kalender bagi Persib, ia adalah medan seleksi alam. Siapa yang kuat akan bertahan, siapa yang lengah akan tertinggal. Dan disinilah karakter juara benar-benar diuji. Hasil undian babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 resmi mempertemukan Persib Bandung dengan Ratsaburi FC, kekuatan baru dari Thailand yang tengah menanjak dan berada di papan atas Thai League One. Sebuah duel yang langsung menyita perhatian publik karena di pundak Maung Bandung kini bertumpu harapan sepak bola Indonesia di pentas Asia. Tak berhenti sampai di situ, AFC juga telah merilis jadwal resmi 2 leg yang akan menentukan nasib Persib. Leg pertama akan digelar di Thailand pada 11 Februari 2026, sebuah laga tandang yang syarat tekanan.
1 pekan kemudian, giliran Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh pada 18 Februari 2026 saat Bobotoh diharapkan menjadi kekuatan ke-12 dalam laga hidup mati menuju perempat final. Akankah Persib mampu menaklukkan tantangan dari Thailand? Dan sejauh mana kekuatan dukungan kandang bisa menjadi pembeda? Mari kita simak beritanya. Di sebuah ruangan bernama AFC House, Kuala Lumpur, takdir Persib Bandung ditulis dengan selembar kertas undian. Bukan dengan tinta, melainkan dengan harapan dan resiko. Selasa, 30 Desember 2025, menjadi hari ketika Maung Bandung mengetahui siapa yang akan menghadang langkahnya di babak 16 besar AFC Champions League 2. Nama itu keluar. Ratsaburi FC, wakil kuat dari Thailand. Undian ini sontak menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena Persib membawa nama Indonesia, tetapi juga karena Ratsaburi bukan lawan sembarangan. Klub asal negeri Gajah Putih itu tengah berada dalam performa menanjak, konsisten, dan lapar prestasi. Posisi kedua klasemen Thai League One menjadi bukti bahwa mereka datang bukan sebagai penggembira. Pertemuan ini bukan sekedar adu taktik dua tim. Ini adalah benturan dua kultur sepak bola Asia Tenggara. Kecepatan, fisik, disiplin, dan mental akan saling diuji. Bagi Persib, laga ini adalah panggung pembuktian. Apakah Maung Bandung benar-benar siap melangkah lebih jauh di kompetisi Asia atau justru tersandung di gerbang awal fase gugur? Undian telah berbicara. Kini, tinggal bagaimana Persib menjawabnya di atas rumput hijau. AFC kemudian membuka tabir berikutnya, jadwal resmi. Dan di sanalah cerita semakin menegangkan. Meski berada di pot unggulan wilayah timur, Persib Bandung harus lebih dulu melakoni leg pertama sebagai tamu. Pada 11 Februari 2026, Maung Bandung akan terbang ke Thailand menghadapi Ratsaburi FC di kandang mereka sendiri. Sebuah ujian mental di stadion asing di bawah tekanan ribuan pendukung tuan rumah. Leg pertama selalu berbahaya. Kesalahan kecil bisa menjadi luka besar. Persib dituntut bermain cerdas, menjaga ritme, dan pulang membawa harapan. Karena 1 pekan berselang, cerita akan berpindah ke Bandung. Pada 18 Februari 2026, Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi saksi leg kedua, laga penentuan yang sesungguhnya. Disinilah Persib ingin berbicara lantang. Dukungan Bobotoh yang mengalir seperti ombak dipercaya menjadi energi tambahan. Format 2 leg membuka peluang, memberi ruang strategi, dan menghadirkan drama yang sesungguhnya. Siapa yang mampu bertahan, siapa yang berani menyerang, dan siapa yang sanggup menanggung tekanan hingga menit terakhir. 2 pertandingan, 2 wajah pertarungan. Thailand dan Bandung, tandang dan kandang. Dan di antara keduanya, masa depan Persib di pentas Asia sedang dipertaruhkan. Padatnya agenda Liga Indonesia menjadi sorotan serius jelang duel krusial di AFC Champions League 2. Maung Bandung harus menjalani laga tandang berat ke markas Borneo FC hanya berselang 2 hari dari pertandingan penentuan di Asia, sebuah situasi yang memicu kekhawatiran besar di tubuh tim. Pelatih Persib, Boyan Hodak pun angkat suara. Ia berharap PSSI dan operator liga dapat memberikan kelonggaran jadwal demi menjaga peluang wakil Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Menurutnya, ini bukan semata kepentingan klub, melainkan soal harga diri sepak bola nasional di pentas internasional. Akankah permintaan penjadwalan ulang ini mendapat lampu hijau? Dan bagaimana dampaknya terhadap perjuangan Persib di 2 kompetisi sekaligus? Mari kita simak beritanya. Tak semua lawan Persib Bandung hadir dengan seragam dan sepatu bola. Ada satu musuh lain yang diam-diam mengintai. Jadwal. Di bulan Februari 2026, kalender kompetisi berubah menjadi medan tempur yang sunyi namun mematikan. Laga demi laga datang tanpa memberi waktu bernafas.
2 hari jeda terasa seperti satu kedipan mata. Kekhawatiran itu mencapai puncaknya saat Persib harus bertandang ke Samarinda menghadapi Borneo FC pada 16 Februari, hanya berselang 2 hari dari duel hidup mati di AFC Champions League 2. Inilah momen ketika manajemen dan pelatih tak lagi bisa diam. Boyan Hodak bersuara, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memperjuangkan peluang Indonesia di panggung Asia. Baginya, penjadwalan ulang bukan soal kenyamanan, melainkan kebutuhan strategis. Jika Persib ingin tampil maksimal dan melangkah ke babak 8 besar ACL2, maka tubuh para pemain harus diselamatkan dari kelelahan yang berlebihan. Hodak berharap PSSI dan operator liga mau membuka ruang kompromi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Karena jika wakil Indonesia ingin melangkah jauh, maka sistem pun harus ikut berjalan seirama. Disinilah sepak bola diuji bukan hanya di lapangan, tapi juga di balik meja keputusan. Di tengah riuh wacana penjadwalan, para pemain Persib memilih bersuara dengan cara yang berbeda. Kesiapan. Julio Cesar, bek asal Filipina, memahami satu hal sederhana. Jadwal bukanlah sesuatu yang bisa ia ubah. Sebagai pemain profesional, yang bisa ia lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, sekeras mungkin. Februari diakui akan menjadi bulan yang berat. Laga datang silih berganti, tubuh dipaksa terus bergerak dan mental diuji tanpa henti. Namun, di sanalah karakter pemain terbentuk. Julio menegaskan, sepak bola profesional menuntut kesiapan penuh kapanpun tim dipanggil untuk bertarung. Nada optimisme juga datang dari Eliano Rinders. Menutup paruh musim sebagai pemuncak klasemen menjadi kebanggaan, namun bukan tujuan akhir. Baginya, posisi di puncak hanyalah pijakan awal untuk melangkah lebih konsisten di putaran kedua. Waktu jeda yang singkat dimanfaatkan untuk pemulihan dan penguatan tim. Eliano tak lupa menyebut peran bobotoh. Dukungan mereka bukan sekedar sorakan, melainkan energi yang mengalir di setiap langkah pemain. Di tengah jadwal padat dan tekanan besar, Persib percaya satu hal. Selama mereka bersatu, badai sebesar apapun bisa dihadapi bersama. Layvin Kurzawa, mantan bek kiri Paris Saint-Germain yang pernah bersinar di Parc des Princes, tiba-tiba muncul dalam radar sepak bola Indonesia. Di tengah ketatnya persaingan Asia dan padatnya agenda Persib Bandung, rumor ini datang bak kilatan petir yang mengguncang publik. Kurzawa bukan sekadar pemain asing, ia adalah produk elit sepak bola Prancis dengan pengalaman Liga Champions, Liga UNA, dan panggung internasional bersama timnas Prancis. Kini, di usia 33 tahun dan berstatus tanpa klub, ia berada di persimpangan karir antara tetap bertahan di Eropa atau membuka lembaran baru yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, Indonesia. Jika kepindahan ini benar-benar terwujud, Persib Bandung bukan hanya mendapatkan pemain, tetapi simbol ambisi dan jembatan antara standar global dan mimpi lokal. Akankah cahaya Eropa itu benar-benar mendarat di Bandung? Mari kita simak beritanya.